Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Bahasa Inggris Kesehatan dengan topik Writing and Abstract atau menulis abstrak dalam bahasa Inggris. So I hope you can enjoy my class today. Well, first I would like to introduce you for the learning outcomes today, ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, students clearly identify the type of abstract, ya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini mahasiswa dapat mengidentifikasi perbedaan dari jenis-jenis abstrak, dan juga students able to write an abstract related to their research, ya. Mahasiswa dapat menulis abstrak terkait dengan nanti penelitian mereka. So firstly I would like to explain about the definitions, ya. Apa sih definisi dari abstrak itu sendiri? Oke. Abstrak itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang berarti a condensed form of a longer piece of writing. Jadi bentuk ringkasan dari tulisan yang sangat panjang. Nah, ada dua tipe jenis abstrak. Yang pertama ada deskriptif abstrak dan ada informatif abstrak. Nah, apa sih perbedaan antara dua tipe ini? Mari kita lihat satu persatu. Oke, pertama ya, sebelum kita masuk ke tipe, apa sih pentingnya untuk menulis abstrak? Kenapa sih kita harus menulis abstrak? Ya kan, mungkin sebagian dari Anda sudah pernah membaca abstrak atau bahkan menulis abstrak, tetapi perlu Anda ketahui ya, abstrak ini sangat penting ya. The abstract are important part of the report and research papers and sometimes academic assignment. Jadi abstrak itu biasanya digunakan dalam suatu laporan atau research paper, ya, artikel penelitian, dan juga beberapa tugas-tugas akademik. Nah, the abstract is often the last item that you write, ya. But the first thing people read when they want to have a quick look overview of the whole paper. Jadi abstrak itu ya terletak di bagian akhir ya dari suatu tulisan, terletak di bagian awal dari suatu tulisan ya, dan pertama kali orang lihat, tetapi kita menulisnya terakhir. Artinya kita selesaikan dulu writing kita, the whole paper, baru setelah itu kita menulis abstrak. Tetapi penempatannya di depan. Oke, paham ya perbedaannya ya? Next, so how do I write an abstract? Gimana sih cara menulis abstrak? Nah, ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan dalam menulis abstrak. Ya, yang pertama, first, reread your paper or reports for an overview. Jadi baca ulang kembali tulisan Anda itu untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan, ya. And then read each section and condense the information in each down to 1 to 2 sentences. Ya, kemudian baca masing-masing sectionnya dan ringkas informasi menjadi 1 sampai 2 kalimat. Oke, so the second one ya. Next, read this sentence again to ensure that they cover the major points of your paper. Jadi, baca ulang kembali apakah informasi yang Anda condense tadi, ringkas tadi, itu mengcover seluruh poin yang ada dari paper Anda. Oke, yang ketiga, ensure you have written something for each of the key point outlined above for either the descriptive or informative abstract. Pastikan Anda menulis informasi penting ya, apakah itu nanti ada di deskriptif atau informative abstract. Okay, the first one is check the word length and further reduce your words if necessary by cutting out unnecessary words or rewriting some of the sentences into a single or more succinct sentence. Jadi cek lagi kata-kata yang sudah Anda tulis ya, panjangnya, kemudian bisa mengurangi kata-kata mungkin yang tidak penting atau menghilangkan kata-kata yang tidak penting sehingga tulisan Anda menjadi lebih singkat dan lebih concise ya. And the last one is edit for the flow and expression. Jadi terakhirnya baru Anda edit lagi logical flow atau the link from the first and the next sentences. Okay. Kita lanjut ya. What makes a good abstract? Ya, apa sih yang membuat abstrak itu menjadi bagus? Karena kadang ke dalam menulis kan, oke, aku udah follow nih bentuk cara menulis abstrak terdiri dari bla bla bla. Tetapi, apakah abstrak saya sudah bagus?
Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. A good abstract ya, dia menggunakan ya one well developed paragraph that is coherent and concise ya. Paragraf abstrak yang baik itu menggunakan satu paragraf yang terbentuk dengan baik ya, yang sangat singkat and is able to stand alone as a unit of information. Jadi dia bisa berdiri sendiri sebagai suatu unit informasi. Oke, yang kedua, ya, covers all the essential academic elements of the full-length paper, ya. Dia mengcover semua elemen-elemen akademik yang penting dari keseluruhan paper yang dinamakan dengan background, purpose, ya. Ada lagi focus, methodology, result, conclusion or recommendation. And then contains no information not included in the paper. Jadi dia tidak mengandung informasi yang tidak ada dalam paper. Ya, jadi nggak boleh dalam suatu abstrak itu Anda tidak boleh menuliskan informasi yang tidak ada dalam paper Anda. Oke, paham ya? Next kita lihat ya. Ada lagi ya. Abstrak yang baik itu ya, ketika kita berbicara dalam konteks abstrak bahasa Inggris ya, dia terbentuk dari bahasa Inggris yang understandable. Oke, understandable to a wider audience. Artinya dipahami oleh semua pembaca, tidak hanya pembaca yang expert di area tersebut. Ya, katakanlah misalnya kebidanan ya, kita menulis abstrak artikel penelitian kebidanan. Jadi jangan sampai bahasa Inggris dalam menulis abstrak itu hanya dipahami oleh orang-orang kebidanan aja. Jadi semua audiens itu dapat memahami tulisan kita, ya. And then ya, often uses passive structures in order to report on findings, ya, focusing on the issues rather than people. Jadi biasanya abstrak itu dia menggunakan kalimat pasif. Bentuk pasif, ya, information yang berbentuk pasif dan terfokus kepada kasus, bukan kepada people, ya. Oke. Next ya, biasanya menggunakan language of the original paper, ya. Jadi suatu abstrak itu harus menggunakan original language-nya dulu. Ya, artinya bahasa original papernya baru nanti dalam bahasa Inggris. Contohnya nih, ketika Anda mengattract jurnal internasional ya, yang menulis orang Indonesia. Ya, jadi ada di jurnal tersebut abstrak bahasa Indonesia dan ada abstrak bahasa Inggris. Begitu juga dengan misalnya jurnal Arab Saudi. Ya, jadi kan ada abstraknya dalam tulisan Arab dan ada abstraknya dalam bahasa Inggris. Nah, ini akan memudahkan si audiens yang mungkin tidak bisa menggunakan bahasa Inggris untuk memahami suatu riset artikel. Oke. Kemudian biasanya ya, the good abstract itu dia digunakan dalam publication journal. Ya, it is found at the beginning of the text ya. Dia ditemukan pada bagian awal dari suatu artikel ya. Kemudian it is placed on a separate primary page. Ya, pada tugas-tugas ya, pada tugas-tugas akademik malah abstrak ditaruh di page yang berbeda daripada tugas. Jadi ada page pertama itu adalah abstrak. Contoh KTI ya, karya tulis ilmiah skripsi. Yang buku skripsi itu kan abstrak itu ada di lembar depan ya, terpisah dari isi. Oke. Kita lanjut. Nah, dua jenis abstrak, tadi ada deskriptif dan ada informatif. Very good, informative abstract. First, we can say that it is descriptive abstract. Ya, dengan kategori ya, dia memiliki beberapa outline ya, beberapa section, yaitu background, purpose ya, kemudian focus of the paper atau particular interest, and also overview of the contents. Tapi tidak selalu included di sini. Jadi descriptive abstract ini ya generally used for humanities and social sciences paper or psychological essays. Biasanya digunakan untuk penelitian humanities or social sciences, okay. Dan biasanya dia sangat very short ya, sangat singkat, terdiri dari 50 sampai 100 kata. Dan ini adalah outline-nya, background, purpose ya, focus of the paper, and also the review of the contents. Ini dia deskriptif. Nah, bagaimana dengan
informatif abstrak. Bedanya apa dengan deskriptif? Ya, mari kita lihat ya. Informatif abstrak are generally used for science, ya, engineering or psychology reports. Oke, beda ya. Kalau tadi yang humanities, kalau informatif dia lebih ke engineering, ya, kemudian sciences, ya, psychology reports, and pada informatif abstrak, ya, you must get the essence of what your report is about, usually in about 200 words. Jadi kita harus mendapatkan poin-poin penting ya dari report kita itu saat menulis abstrak pada 200 kata. Ya, rata-rata sih kalau di jurnal internasional kita dibatasi maksimal 250 kata. Oke, jadi sekitar 200 sampai 250 kata. Okay, and most informative abstract also have key point, key parts like background, latar belakang, the aim or purpose of the research, tujuan penelitian, yang ketiga methodology, kemudian finding or result, hasil, and conclusion atau kesimpulan. Oke, beda ya. Dari sequence atau sectionnya saja kita sudah bisa melihat ada perbedaan antara informatif dan deskriptif. Oke. Nah, di sini ada beberapa summaries ya, ringkasan perbedaan antara informatif dan deskriptif abstrak tadi. Ya, kita lihat deskriptif abstrak. First descriptive abstract, dia mendeskripsikan major points of the project to the reader. Sedangkan informative abstract only inform the audience of all essential points aja. Ya, ingat kata kuncinya deskriptif itu major points, artinya lebih menggambarkan poin secara keseluruhan, sedangkan informative abstract only the essential point. Ya, hanya poin-poin yang penting dari paper kita. Kemudian descriptive abstract includes the background, purpose, focus of the paper, but never the methods. Jadi jarang dia menginkludkan metodologi di sana, karena memang biasanya untuk riset sciences itu di informative abstract, and they also have result conclusion. Ya, ketika dia research paper, tapi jarang. Biasanya research paper selalu menggunakan informatif abstrak, tapi tidak kaku, ya. Sedangkan ya informatif abstrak, dia briefly summarizes the background, purpose, focus, methodology, results or finding, and the conclusions of the full-length paper. Pasti ya, ketika itu adalah informatif abstrak, berarti Anda harus menuliskan metodologi karena dia adalah research article. Nah, kita lihat yang terakhir. Descriptive abstract is most likely used for humanities and social science papers or psychology essays. But informative abstract usually used for sciences, engineering, and psychology reports. Nah, in concise, usually 10% of the original paper length, often just one paragraph. Jadi informatif abstrak itu biasanya banyaknya itu 10% dari keseluruhan paper. Paham ya sampai di sini ya? Kita lanjut. Nah, contoh abstrak di sini saya contohkan. Example of abstract di sini. Tadi ada dua ya. There are two abstract with the key parts identified. First is descriptive and the second is informative. Nah, untuk deskriptif saya contohkan di sini. Ya, ini ada dari authornya Stevenson 2004. Di sini ada artikel ya. Di sini saya contohkan ya, kita bisa baca sama-sama ya. The opportunity to design and deliver short program on referencing and avoiding plagiarism for transitional as a student has confirmed the necessity of combating both the all plagiarism is cheating reaction and the just give them a referencing guide response. Kita bisa lihat ini adalah bagian dari background. Adalah latar belakang kenapa dia menulis topik ini. Nah, lanjut kalimat kedua. The notion of referencing is but the tip of a particularly large and intricate iceberg. Consequently,
teaching referencing is not adequate in educating students to avoid plagiarism. Ini adalah berupa purpose, ya, purpose and aim. So in this presentation, I will use the transnational teaching experience to highlight what educating to avoid plagiarism entails. Di sini kita bisa lihat itu adalah focus of the paper. Kelihatan ya sectionnya. Nah, sekarang kita lihat lagi model informatif abstrak. Oke. Coba kita baca sama-sama ya. Dari Zoltan 2005 ya. Metalinguistic awareness. Oke, dia berbicara tentang kesadaran metalinguistik ya, contributes to effective writing at university. This is the topic. Nah, kita bisa mengatakan ini adalah latar belakang kenapa dia menulis topik ini ya. Writing is a meaning-making process where linguistic, cognitive, social, and creative factors are at play. Oke, lanjut. University students need to master the skill of academic writing not only for getting their degree but also for their future career. So, it is also significant for lecturers to know who our students are, how they think, and how we can best assist them. Ya. Nah, di sini masih membicarakan kenapa sih kita butuh topik ini ya untuk membantu student tadi dalam belajar. Nah, kalimat berikutnya ini masih background ya. Ini masih background. Kemudian kalimat berikutnya, this study examine first year undergraduate Australian and international engineering student as writers of academic tests bla 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 bla. Nah, di sini sudah kelihatan metodologi. Ya, metodologi bagaimana dia mengincludekan si partisipan dalam risetnya. Oke. And then a questionnaire bla bla bla, dia menggunakan questionnaire, and the preliminary result of the research show students from different culture initially have different concept about the academic genres bla 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 bla. Ini adalah result atau hasil. Oke. Nah, yang mana konklusinya, kesimpulannya kita bisa lihat di sini. The conclusion can also be drawn that student level of motivation. Jadi tingkat motivasi mahasiswa ya itu ya for academic writing positively correlates ya, secara positif berhubungan dengan their opinion about themselves. Jadi pendapat mereka tentang diri mereka sendiri. Ya. And ini tambahan conclusionnya. Following an in-depth multidimensional analysis of preliminary research results, some recommendation for writing instruction will also be presented. So, mungkin tadi belum ada yang tersentuh dari saya adalah purpose and aim. Nah, hati-hati, kadang-kadang dalam suatu research paper mereka tidak clearly state the purpose. Biasanya gini, ada abstrak yang di sana dituliskan setelah background beberapa kalimat, kemudian dituliskan the purpose of this research is bla bla bla. Ada yang enggak. Yang enggak biasanya dimasukkan ke dalam kalimat-kalimat pengantar tadi. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi secara clear yang mana sih tujuan dari paper kita ini, gitu ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya. University student need to master the skill of academic writing bla 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 for their future career. Oke. Nah, ini masih latar belakang ya. It is also significant for lecturers to know who our students are, how they think, and how we can best assist them. It is the purpose actually, but indirectly stated in this section gitu. Jadi sebenarnya dia terstate tapi tidak secara langsung. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi di mana sih tujuan dari penelitian ini. Sehingga kita mampu membedakan, oh ini adalah informatif abstrak, ini adalah deskriptif abstrak. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, kita